Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semander, balik lagi di podcastnya TS TV. Nah, selamat pagi buat Sobat Semander yang lagi dengerin podcastnya TS TV. Nah, kali ini di podcastnya TS TV kita bakal wawancari seorang guru paling terkenal di SMA Negeri 2 Kota Padang Panjang, yakninya Buya Zulkifli. Kita sapa dulu Buya Zulkifli. Halo Buya, pagi Buya. Halo pagi. Kita nih masih pagi Buya, harus semangat Buya. Apa kena hujan tadi karena itu agak Meriang. Agak kurang semangat gitu. Tapi dengan dialog nanti insya Allah semangatnya itu akan muncul sendiri itu. Iya, tapi kan Buya ini jiwa-jiwa mudanya Semanda, jadi harus. Ya memang masih muda, lebih sedikit 17 dibalik ya. Iya dibalik. Nah, jadi di podcastnya kali ini nih Buya, kita mau ngulik-ngulik nih seputar dakwah. Kan kita lagi dakwah nih Buya ya. Iya. Nah, jadi nih kali ini biasanya dakwah tuh pastinya Buya tiap hari tuh dari satu tempat ke tempat lain biasanya ya. Nah, tapi sekarang nih kan lagi pandemi. Iya, lagi pandemi. Tapi semangat jemaah itu untuk menerima dakwah, untuk belajar itu tidak terpengaruh oleh pandemi. Tapi insya Allah bagi yang mau bekerja, insya Allah tidak terpengaruh kantongnya itu. Termasuk Buya? Kalau Buya terpengaruh sedikit. Terpengaruh sedikit. Nah, biasanya nih kan sekarang nih media online udah banyak. Kita udah punya podcast di STV nih. Nah, sekarang nih orang banyak nih yang dakwah lewat online. Iya. Nah, Buya sendiri lewat YouTube katanya. Iya. Nah, benarkah? Benar. Sudah berapa lama tuh? Lebih kurang 1 tahun gitu. Lebih kurang. Lebih kurang 1 tahun. Lebih 1 tahun. Lebih 1 tahun Iya. ya. Nah, buat Sobat Semander nih yang pengen cek, bisa cek link di bawah ini ya Buya ya. Iya. Bisa cek, jangan lupa di subscribe. Subscribe ya. Karena gratis ya Buya ya. Gratis untuk subscribe, gratis itu. Nah, jadi Dina mau nanya nih buat Buya. Nah, biasanya nih kalau dakwah lewat YouTube, Instagram atau aplikasi lainnya tuh itu berbayar loh yang bikin account ataupun videonya. Nah, setelah 1 tahun lebih. Iya. Nah, semangat dong Buya. Ini kita berbicara tentang cuan. Iya. Nah, itu ada nggak sih cuan-cuan tambahan gitu? Ya kalau sekarang targetnya itu bukan pendapatan, tetapi bagaimana kita bisa berdakwah, yang dakwah kita itu sampai kepada jamaah. Jadi kalau ketika belum pandemi dahulu, kita bebas saja berdakwah itu dari masjid, sekolah, atau instansi-instansi pemerintah. Kalau sekarang kan terbatas gitu. Karena kemajuan teknologi, rupanya kita bisa mensiasati dakwah lewat dunia maya. Jadi kita manfaatkan itu. Bagaimana kita bisa mengemas di samping dakwah langsung juga dakwah digital gitu. Jadi kalau kita lihat persentase masyarakat yang mau ke masjid itu sangat kecil dibandingkan dengan persentase masyarakat yang tidak mau ke masjid. Apalagi generasi muda, generasi milenial itu mereka lebih suka buka HP ketimbang datang ke masjid. Jadi kalau seandainya kita dakwah lewat digital, kita dakwah lewat dunia maya, apakah itu namanya YouTube atau podcast dan lain sebagainya, sambil duduk mereka itu bisa mengakses. Jadi dakwah kita itu sampai juga kepada mereka itu. Jadi dimanapun siapapun termasuk kaum-kaumnya Dina ini bisa dengar. Bisa dengar ya. Tapi nggak dengar aja pastinya Buya ya. Dengar, dari mendengar itu akhirnya mereka paham. Dari paham itu nanti mengamalkan. Jadi langkahnya seperti itu. Sekaligus amal jariah. Amal jariah. Dan memang dalam pandangan agama, berdakwah itu hukumnya ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tetapi Buya lebih berprinsip kalau dakwah itu fardu ain, kewajiban setiap kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk berdakwah itu kita lakukan. Ya. Oke deh. Tapi nih Buya ya, kan sebagai suatu guru
ternama nih di SMA Negeri 2 Parangkanja? Tidak, lebih terkenal Pak Kepala Sekolah ketimbang Buya lagi itu. Tapi lebih dikenal sama murid-muridnya. Ya, sama murid-murid iyalah, karena Pak Kepala Sekolah tidak masuk ke kelas. Pak Kepala Sekolah itu hanya waktu upacara atau memberikan instruksi-instruksi. Sementara guru kan, apalagi guru agama itu, kadang-kadang sudah melaksanakan tugas menertibkan siswa, jadi tentu terkenal. Bahkan terkenalnya kadang-kadang terkenal marah-marahnya gitu. Itu kan tidak enaknya itu. Terkenal paling ganteng pula deh sebanyaknya guru agama. Iya, karena guru agama cuma 3, 1 yang laki-laki. Jelas lah yang paling ganteng itu, Dina. Oke deh, pastinya nih kalau lewat podcast tuh apalagi online, nggak ketemu pastinya sama para pendengarnya Buya. Nah itu efektif nggak sih menurut Buya daripada langsung nih ketemu sama para jemaah? Kalau yang dinilai efektif atau tidaknya itu kedua-duanya punya kelebihan dan kekurangan itu. Dakwah langsung bisa jadi efektif, bisa jadi tidak efektif. Dakwah lewat digital atau dakwah lewat YouTube itu bisa efektif, bisa tidak. Itu tergantung bagi orang yang mau menerima dakwah itu. Jadi Buya lihat, seandainya jamaah itu betul-betul antusias untuk belajar, dakwah langsung itu efektif. Sementara kalau mereka itu tidak antusias juga tidak efektif. Begitu juga dengan dakwah digital lewat YouTube, lewat podcast, lewat Instagram. Kalau memang jamaah itu ingin mencari ilmu, itu efektif. Karena mereka tidak satu kali itu saja mendengar. Kalau mereka butuh, mereka putar lagi. Itu sangat efektif bagi mereka. Dan tentunya mereka memutar lagi. Itu jam tayang untuk YouTube itu juga bertambah gitu kan. Bertambah. Tapi target kita bukan itu ya, Dina. Target kita bagaimana dakwah kita itu sampai kepada audien gitu, kepada jamaah gitu. Ya, jam tayang itu tambahan nanti untuk itu, urusan kantong. Ya, itu bahkan tidak ada pengaruh jam tayang itu kepada kantong itu. Yang pengaruh jam tayang kepada kantong itu kalau seandainya orang memutar video, nonton YouTube, iklannya itu tidak di skip gitu. Tapi kalau di skip enggak juga ada pengaruhnya gitu. Berarti di channelnya Buya sudah ada dong? Sudah lagi dalam proses itu. Lagi dalam proses. Berarti bulan depan bisa di Buya traktir Ninanya. Doain aja mudah-mudahan masuk. Kalau enggak masuk itu enggak jadi juga gitu. Terus kalau misalnya nih, kan biasanya nih kalau sekarang itu orang dengar podcast tuh boring gitu, apalagi nonton video lama banget. Nah itu gimana cara menyiasatinya supaya dakwahnya tuh asik, orang dengarnya seru gitu? Ya, bagaimana kita dalam berdakwah itu menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh audien gitu. Dan yang kedua, bagaimana kita mengemas dengan kemasan-kemasan yang menyenangkan bagi audien sehingga mereka tidak boring, tidak bosan di dalam mengikuti video itu, dalam nonton gitu. Jadi kalau seandainya memang monoton, itu jelas bahwa audien, penonton itu akan boring, akhirnya mereka geser ke bawah, lihat yang lebih menyenangkan gitu kan. Jadi bagaimanapun dalam berdakwah itu butuh metode gitu. Butuh metode. Banyak orang yang ilmunya banyak, tapi kalau seandainya tidak mengerti metode, biasanya orang tidak akan tertarik juga untuk mendengarkannya. Tetapi banyak orang yang ilmunya biasa-biasa saja, tapi pandai menyampaikan, menarik bagi jamaah gitu, menarik bagi audien gitu. Jadi seperti baju lah. Kadang-kadang baju itu jelek, baju itu kualitasnya biasa-biasa saja, tetapi yang penjual ini pandai menjual gitu, sorak-sorak aja. 310, akhirnya banyak. Ketimbang misalnya di supermarket ditaruh saja, kadang-kadang 1 tahun masih taruh saja di sana. Kenapa? Barang kualitasnya kadang-kadang tinggi, sementara tidak bisa menyampaikannya. Inilah yang tidak bisa menjualnya, tidak bisa menawarkannya, tidak bisa menjualkan, tidak bisa menawarkannya. Inilah yang disebut dengan metode di dalam berdakwah gitu. Gitu. Ya. Tapi kalau Buya sendiri nih, selain metode pastinya penampilan Buya pasti diperhatikan. Ya. Minimal jangan jadi pergunjingan gitu. Buya yakin aja itu kalau nikmat yang diberikan Tuhan itu udah lumayan gitu kan. Udah lumayan. Udah lumayan. Ya.
Nah, tapi persoalan fashion gitu ya biasa-biasa saya. Pokoknya jangan norak, jangan terlalu jelek. Apalagi kalau kita mau tampil itu ada cabai misalnya di gigi, itu harus diperhatikan terlebih dahulu itu. Karena itu jadi yang dakwah kita tidak didengar, tidak sampai kepada jamaah, sementara cabai yang di gigi itu yang nampak sama jamaah gitu. Jadi fokus sendiri. Ya, harus diperhatikan dulu itu, maksimal gitu. Harus maksimal. Iya. Tapi kan kalau terlalu ganteng juga susah juga. Iya. Karena khawatir nanti ibu yang cemas di rumah itu suaminya terlalu ganteng, terlalu banyak orang yang suka gitu. Enggak juga. Tapi kan Bapak sudah terkenal juga terlalu tampan di SMA Negeri 2 Parangpanjang. Amin. Amin. Iya. Bu ya, tapi nih kan sekarang orang tuh banyak memandang sebelah mata nih sama yang namanya dakwah online. Kadang-kadang orang mandangnya cuma dakwah biasa, cuma narik subscriber, nanti kalau udah banyak jarang upload, jarang berbagi lagi. Gimana tuh? Itu bagi orang yang jiwa dakwahnya tidak ada gitu ya. Tapi orang yang punya jiwa dakwah, mereka tidak berpemikiran seperti itu. Jangankan di YouTube, sekecil apapun kesempatan untuk berdakwah itu mereka akan berdakwah itu. Misalnya lihat anak SMA itu makan sambil berdiri, itu ditegur itu. Kenapa berdiri makan nak? Yang seharusnya makan itu duduk. Kenapa makan dengan tangan kiri nak? Padahal Nabi mengatakan makan dengan tangan kiri itu sama dengan setan gitu kan. Jadi itu juga dakwah. Jadi ketika kita bisa mengabadikan konten kita dengan dunia maya, dengan YouTube, kenapa tidak gitu? Sebab umur kita ini berapa lah? Kalau seandainya YouTube ini masih ada sampai hari kiamat, insya Allah orang bisa melihat kita sampai hari kiamat itu. Ilmu kita itu masih berguna bagi orang sampai hari kiamat. Minimal untuk Dina nanti kan, sewaktu bapak udah wafat kan dia lihat, oh ini guru saya dahulu ini masih ada gitu. Jadi salah satu ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah itu sekarang Pak lihat bagaimana kita bisa berdakwah lewat dunia maya, lewat digital. Bagaimana kita berdakwah lewat YouTube. Karena Bapak lihat sekarang banyak orang itu lebih suka nonton video ketimbang membaca buku. Kalau dahulu mungkin yang bagus itu kita dakwah itu lewat tulisan. Jadi kalau sekarang Bapak lihat dakwah tulisan itu masih bagus juga bagi yang suka membaca. Tapi minat baca jamaah itu sekarang agak rendah. Mereka lebih suka nonton gitu kan. Jadi sambil duduk, sambil tidur-tiduran, mereka bisa mengikuti dakwah bagi yang ingin dakwah. Dan bagi yang tidak ingin mengikuti dakwah, Pak lihat, kadang-kadang sewaktu mereka buka FB, mereka buka YouTube, yang mereka cari mungkin konten mancing, konten berburu, tapi ada konten ini menarik karena judulnya mungkin menarik, berburu dalam pandangan Islam misalnya seperti itu. Akhirnya mereka melihat itu dan mereka tahu bagaimana pandangan Islam tentang berburu, bagaimana pandangan Islam tentang memelihara anjing dan lain sebagainya gitu. Jadi itu efektifnya Pak lihat. Terus nih Bu ya, kan sekarang nih itu udah jadi hal normal. Iya. Orang. Nah gimana nih tips and trik dari Bu ya untuk memfilter nih, kan banyak sekarang nih konten-konten yang kadang-kadang negatif nih, terutama buat remaja. Iya. Gimana? Ya Pak lihat bagaimana kita memberikan pemahaman kepada para remaja itu, kepada masyarakat, bahwa segala sesuatu itu tergantung niat ya. Segala sesuatu itu tergantung niat. Kalau niat kita itu mencari ilmu, maka HP kita itu kita gunakan untuk ilmu. Kalau niat kita menggunakan teknologi itu untuk kemudahan, ya kita gunakan untuk kemudahan. Dan memang segala sesuatu itu ada nilai positif dan negatifnya, tergantung kepada orangnya gitu Dina ya. Jadi kalau memang pemikiran seseorang itu cenderung negatif, positif pun yang diberikan kepada mereka, yang akan mereka lirik juga negatifnya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, generasi muda khususnya, kalau segala sesuatu itu kita pergunakan untuk yang baik, insya Allah
gunanya juga baik untuk kita, memberikan kontribusi positif bagi kita. Tetapi kalau kita gunakan untuk yang jelek, maka dia akan memberikan kontribusi negatif juga bagi kita. Dan segala sesuatu yang akan menyebabkan merusak kita, bagaimana kita sadari, harus kita jauhkan dari diri kita itu. Harus kita jauhkan, jangan sampai gara-gara itu pemikiran kita terganggu, masa depan kita hancur jadinya itu ya. Oke deh. Sobat Semandar, kita udah ada di sesi terakhir nih. Biasanya nih Bu ya, di sesi terakhir tuh kita bakal ada kesimpulan nih. Saya pikir tadi di sesi terakhir itu ada minum gitu, karena lupa nih orang ngasih minum di sini. Ya agak haus nih. Tapi nanti kita di luar minumnya Bu Ya, insya Allah. Nah, apa nih kesimpulan dari Bu ya? Tuh khususnya buat Sobat Semandar semua lagi nih. Ya, bagi para penonton, para pemirsa, bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia maya, memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk berdakwah. Apa yang bisa kita lakukan untuk berdakwah itu kita lakukan. Karena menurut pandangan Islam berdakwah itu wajib. Sampaikanlah walaupun satu ayat, kata Nabi. Lalu yang kedua, kalau seandainya kita memang tidak punya waktu, terlalu sibuk atau mungkin malas untuk mengikuti dakwah di masjid, malas membaca buku, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menambah ilmu pengetahuan? Karena walau bagaimanapun menuntut ilmu itu wajib bagi siapapun. Thalabul ilmi faridatun ala kullil muslim, kata Nabi. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Jadi kalau kita tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa membaca buku, bagaimana kita manfaatkan dunia maya ini? Kita manfaatkan YouTube, kita manfaatkan Instagram untuk menambah ilmu pengetahuan yang targetnya pengetahuan kita bertambah, akhlak kita berubah, akidah kita semakin mantap, dan ibadah kita akan semakin bagus. Karena yang akan kita bawa untuk menghadap Allah nanti itu adalah akhlak yang baik, akidah yang mantap, dan ibadah yang sempurna di hadapan Allah. Itu semua kita dapatkan kalau seandainya ilmu pengetahuan kita bertambah. Gini, terima kasih banyak ya Bu ya udah mau ngobrol-ngobrol bareng Dina dan juga Sobat Semandar semua. Iya, sama-sama. Nanti minumnya kita Dina yang bawakan nanti. Ya, Pak mau cepat nanti kan diuangkan saja bagusnya itu. Tapi enggak usah Pak, mau cepat berangkat, mau ada pelatihan. Iya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Dan buat Sobat Semandar semua jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya TS TV dan juga channelnya Buya apa nih namanya? Channel Buya Mudo gitu. Buya Mudo ya. Iya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya Bu ya. Subscribe gratis itu. Nah, ilmunya aja yang Ilmunya juga gratis gitu kalau mau mendengar gitu ya. tapi urusan kantong belakangan. Nah, itu belakangan itu. Yang penting nanti berisi. Itu insya Allah itu, jangan cemas itu. Oke, terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Semoga mudonya tetap. Mudonya tidak mungkin tetap itu deh. Semangat mudanya yang tetap itu. Tapi wajah tampannya tidak akan hilang. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin, selalu dijaga itu. Aset negara itu. Aset. Iya. Jadi terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Dan juga buat Sobat Semandar, jangan lupa terus pantengin podcastnya TS TV karena banyak lagi ilmu-ilmu buat Sobat Semandar dan pendengar semua. Jadi, see you next video, see you next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.